Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali dalam program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Program ini menghadirkan informasi kegiatan pemerintah Kabupaten Banjar dalam sepekan. Bersama saya Rifah Azhar, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman membuka rapat koordinasi mingguan SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Rakor ini turut dihadiri Bupati Banjar Haji Holilur Rahman, staf ahli Bupati, para kepala SKPD, dan tamu undangan lainnya. Dalam rakor ini dibahas terkait perkembangan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Banjar. Melihat situasi perkembangan COVID-19 di lapangan, Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Ratu Zaleha sepakat bahwa sudah saatnya Provinsi Kalimantan Selatan memiliki rumah sakit khusus COVID-19. Pemerintah Kabupaten Banjar kembali menggelar rapat koordinasi mingguan SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Rakor ini dipimpin Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman dan dihadiri Bupati Banjar Haji Holilur Rahman, staf ahli Bupati, para kepala SKPD dan tamu undangan lainnya. Dalam rakor ini dibahas tentang perkembangan penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Banjar, di mana Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. Diadudin mengungkapkan total kasus COVID-19 yang terkonfirmasi positif untuk 13 Juli 2020 sebanyak 406 orang, dengan rincian sembuh 133 orang, meninggal 22 orang, dan dirawat sebanyak 31 orang. Kemudian sebanyak 2.143 orang telah melakukan swab test. Dokter Dia menambahkan, strategi saat ini adalah harus memperkuat rumah sakit dengan bantuan semua pihak dan juga bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ia pun juga mengungkapkan bahwa sudah saatnya Kalimantan Selatan mempunyai rumah sakit khusus COVID-19. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha Martapura, Dr. Taufik Norman Hidayat menjelaskan, ada berbagai kendala yang dihadapi oleh rumah sakit, terutama pasien yang seharusnya dilakukan rawat inap dengan berbagai keluhan. Rata-rata mereka datang dengan hasil pemeriksaan reaktif untuk rapid testnya. Hairin Zidan, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, untuk meningkatkan pelayanan tenaga medis sekaligus memudahkan akses menuju lokasi-lokasi terpencil, Bangkalsel Cabang Martapura menyerahkan bantuan berupa mobil operasional untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penyerahan mobil operasional ini diserahkan oleh Kepala Bangkalsel Cabang Martapura, Iwan, kepada Bupati Banjar Haji Holilur Rahman, serta turut disaksikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dan beberapa pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Kepala Bangkalsel Cabang Martapura Iwan menyerahkan bantuan mobil operasional untuk Dinas Kesehatan yang diterima Bupati Banjar Haji Holilur Rahman dan diserahkan kembali kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Dr. Diadudin. Penambahan mobil operasional ini tentu meningkatkan pelayanan dari tenaga medis sekaligus memudahkan akses menuju lokasi terpencil. Bupati Banjar Haji Holilur Rahman mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan mobil operasional untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar ini. Bang Azal yang sudah mengalokasikan dananya kejadian untuk mobil operasional di Dinas Kesehatan. Dan kebetulan musim COVID
Sampai sebulan paling sibuk. Jadi ini rencana mobil ini diletakkan di bagian P2. Jadi P2 ini yang mengisi COVID. Jadi memang saat ini sangat dibutuhkan untuk tracing ke lapangan. Jadi mobil ini sangat bermanfaat bagi kita. Kayak gitu. Terima kasih banyak pada Bang Kalsel. Mobil ini memang kami dari Bank Kalsel dulu sebelumnya memang selalu support kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena Bank Kalsel adalah bank yang milik daerah dan kita untuk kita. Jadi mudah-mudahan mobil ini bisa bermanfaat khususnya pada saat ini pandemi COVID. Ke kampung-kampung kan mobilnya bisa masuk ya, bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Selain penyerahan bantuan mobil operasional untuk Dinas Kesehatan, juga diserahkan sertifikat barang milik negara dan daerah yakni berupa tanah, kemudian penyerahan piala dan sertifikat juara lomba desa tingkat Kabupaten Banjar tahun 2020, penyerahan bantuan APD dari Global Rescue Network Indonesia, yakni melalui Forum Arung Jeram Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar, serta penyerahan daftar arsip inaktif Dinas Pendidikan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar. Kemudian juga dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama atau MOU antara Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman dengan Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Martapura dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar, yakni tentang pelayanan terpadu Intan Banjar. Dan MOU Kepala Disdukcapil Kabupaten Banjar dengan Direktur Rumah Sakit Avisiana Medika, Kepala UPT Puskesmas Kertakanyar, dan Kepala UPT Puskesmas Martapura 1 tentang pelaporan dan pencatatan kelahiran secara online. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiyah, membuka rakor Tim Penggerak PKK Kecamatan Martapura Barat. Hajah Raudatul Wardiyah mengatakan bahwa prioritas dana desa tahun anggaran 2020 tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur saja, tapi juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Seluruh anggota PKK desa menjadi pelopor untuk pemberdayaan, pembangunan, dan kesehatan. Tujuannya satu, yakni untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi dengan Tim Penggerak PKK Kecamatan Martapura Barat. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiyah mengatakan, prioritas dana desa tahun anggaran 2020 tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tapi juga memberdayakan masyarakat. Salah satunya untuk mendukung kegiatan dalam program Tim Penggerak PKK Desa. Dengan adanya dana desa ini dapat membuka peluang untuk dimanfaatkan dengan berbagai kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan keluarga dan masyarakat sekitar pedesaan. Selama ini program-program PKK sudah mempunyai kegiatan dan peran luar biasa. Seluruh anggota PKK bisa menjadi pelopor untuk pemberdayaan, pembangunan, dan kesehatan. Tujuannya adalah satu, yakni untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Ketiga, dalam Permendes nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2020, dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat, salah satunya untuk mendukung kegiatan dalam program Penggerak desa-desa. Hajah Raudatul Wardiyah juga menambahkan, pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, akibat pandemi COVID-19 yang saat ini melanda, maka rakor PKK harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Seperti memakai masker, menjaga jarak, menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun, serta pengecekan suhu tubuh.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar juga mengucapkan selamat kepada Desa Sungai Rangas yang meraih juara pertama Lomba Desa se-Kabupaten Banjar. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, keberadaan guru agama, guru mengaji, dan penyuluh agama non-PNS sangat penting peranannya dalam memajukan pendidikan agama Islam di Kabupaten Banjar. Di masa pandemi COVID-19 ini, sebagai wujud kepedulian terhadap mereka, dilaksanakan penyerahan secara simbolis bantuan insentif bagi guru agama, guru mengaji, dan penyuluh agama non-PNS terdampak COVID-19 di Mahligai Sultan Adam, Martapura. Keberadaan guru agama, guru mengaji, dan penyuluh agama non-PNS sangat penting peranannya dalam memajukan pendidikan agama Islam di Kabupaten Banjar. Di masa pandemi COVID-19 ini, semua sendi kehidupan ikut terdampak, tak terkecuali para guru agama, guru mengaji, dan penyuluh agama Islam. Mereka tidak bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya karena dianjurkan di rumah saja guna mencegah terpapar COVID-19, sehingga terdampak perekonomian kepada mereka. Sebagai wujud kepedulian terhadap mereka, dilaksanakan penyerahan secara simbolis bantuan insentif bagi guru agama, guru mengaji, dan penyuluh agama non-PNS terdampak COVID-19 di Mahligai Sultan Adam, Martapura. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman mengungkapkan, jalannya program keagamaan saat ini sangat dibantu oleh peran guru agama, guru mengaji, dan penyuluh agama Islam. Selama ini, mereka telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin untuk kemajuan pendidikan agama. Sebagai wujud kepedulian terhadap mereka yang sangat berjasa pada pendidikan agama Islam dan terdampak di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah Kabupaten Banjar memberikan bantuan insentif khususnya kepada para guru agama, guru mengaji, dan penyuluh agama non-PNS. Dan diharapkan bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan bisa meringankan beban yang sedang dihadapi oleh para guru-guru tersebut. Jalannya program keagamaan saat ini sangat dibantu oleh peran mereka. Karena itu saya ucapkan terima kasih kepada semua guru agama, guru mengaji, dan penyuluh agama Islam non-PNS yang ada di Kabupaten Banjar yang selama ini telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin untuk kemajuan pendidikan agama. Total penerima insentif se-Kabupaten Banjar sebanyak 380 orang diserahkan secara simbolis kepada 25 orang, yakni sebesar Rp250.000 per bulannya. Dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Banjar dan belanja tidak terduga untuk penanganan bencana non-alam COVID-19. Kita kemarin mengajukan 300 setelah diseleksi adanya yang berdasarkan KTP, mereka itu kan ada yang sudah dapat BLT, mungkin yang sudah dapat, akhirnya pada diseleksi pada posisi uniknya yang berdasarkan KTP, jadi bisa diterima berdasarkan KTP ya diterima 308 orang yang tentu dari penyuluh agama Islam dan PNS, guru agama mengaji itu yang memang kondisi ekonomi dampak COVID-19 ini. Karena hal ini kalau kita lihat kan semua kegiatan pada saat COVID ini itu mereka dalam keadaan semua tidak bisa kegiatan yang dilakukan sepertinya seperti majelis taklim, ceramah, kemudian pada kegiatan kan khotib
ini semua yang ada dari pendapatan itu semua ya semua tidak bisa didapatkan semua. Nah ini mereka kan termasuk orang-orang yang dampak COVID-19. Oleh karena itu dari Kementerian Agama juga berpikir seperti itu, bahwa kita harus mencoba untuk menyampaikan ke pemerintah daerah, ke Bupati Banjar untuk bisa juga mendapat bantuan yaitu dalam pada saat COVID-19 ini. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persadian Kabupaten Banjar melaksanakan BIMTEK penggunaan aplikasi BSRE untuk implementasi tanda tangan elektronik di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Kegiatan dibuka Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persadian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit, Kepala Bidang Statistik dan Persadian Haji Ahmad Syarwadi, Kepala Bidang IKP Diskominfo Banjar Edi Elminsah Jaya, dan peserta dari perwakilan beberapa SKPD di Kabupaten Banjar. Kegiatan ini merupakan implementasi dari program Smart City di Kabupaten Banjar, dan aplikasi ini telah diterapkan di beberapa SKPD Banjar. Diharapkan semua SKPD Banjar sudah menggunakan aplikasi tanda tangan digital. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar menggelar bimbingan teknis penggunaan aplikasi BSRE untuk implementasi tanda tangan elektronik di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Kegiatan ini dibuka Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman didampingi Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Haji Muhammad Aidil Basit dan diikuti peserta dari perwakilan sejumlah SKPD di Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit menyampaikan, bimbingan teknis tentang tanda tangan elektronik ini sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana pada BIMTEK ini merupakan upaya percepatan implementasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dalam hal pemenuhan aspek keamanan informasi serta memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai sertifikat elektronik. Penerapan tanda tangan elektronik ini harapannya digunakan pada setiap instansi atau organisasi karena lebih menjamin keamanan dan kepastian hukum pada dokumen dan transaksi elektronik. Hari ini kita Dinas Kominfo Statistik Persandian Kabupaten Banjar masalah kegiatan BIMTEK untuk tanda tangan elektronik ini sebagai wujud dukungan kita bagi penggunaan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka pencapaian kita untuk Smart City. Jadi sebagai bukti bahwa kita Kominfo konsen untuk mendukung kegiatan ini. Dan kita harapkan dengan kita dukung ini, maka tujuan kita untuk Smart City, pelayanan terbaik bagi masyarakat akan segera terwujud. Aplikasi ini sendiri sudah ada jalan? Aplikasi sudah jalan, sebagian sudah jalan, beberapa dinas sudah punya tanda tangan elektronik sudah ada yang sedang proses, ada yang masih mengajukan. Jadi alhamdulillah. Target kita 2021 semua instansi sudah menggunakan ini. Harapan kita semua dinas tadi menggunakan ini instansi, kemudian sehingga terjadi percepatan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menyambut baik dilaksanakannya bimbingan teknis penggunaan aplikasi BSRE untuk implementasi tanda tangan elektronik ini, di mana ini merupakan salah satu implementasi dari Smart City di Kabupaten Banjar. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan sistem elektronik ini dapat mempermudah penyelenggaraan pemerintahan, cepat serta sesuai dengan perencanaan. Namun demikian, Sekda Banjar mengungkapkan, dalam transaksi elektronik sendiri dapat berdampak buruk seperti resiko penipuan identitas. Maka dari itu, Hilman menambahkan, diperlukan suatu mekanisme untuk menjaga integritas dokumen dan transaksi elektronik serta menjamin keaslian
keaslian identitas para pihak yang bertransaksi secara elektronik. Salah satu solusi untuk menjaga identitas terpercaya, integritas adalah dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Hal ini juga lebih diyakinkan dengan perlindungan keaslian tanda tangan di aplikasi ini, yakni di bawah pengawasan BSSN. Namun, jika ditemukan adanya penyalahgunaan pada aplikasi ini terkait tanda tangan tersebut, maka sudah jelas dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Jadi seperti sebagaimana sambutan yang kami sampaikan tadi, bahwa terkait dengan bagaimana tata naskah dinas ke depan dengan keberadaan tanda tangan elektronik, itu banyak hal keuntungan yang kita dapatkan seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi pada saat pelaksanaan good governance di pemerintahan dengan berbasis elektronik. Nah, dengan tanda tangan elektronik ini terkait dengan keamanan, kepastian bahwa yang menandatangani memang orang yang berhak, itu bisa dicek dengan keunggulan-keunggulan yang kita semua ini melalui BSSN, Badan Cyber Sandi Nasional, yang melindungi terkait dengan tanda tangan elektronik. Kemudian juga kemudahan dan kecepatan untuk pelayanan kepada masyarakat hingga ini bisa cepat terbit. Dimanapun kita berada dengan tanda tangan elektronik itu bisa dilakukan dan dalam jumlah yang cukup banyak, karena ada aplikasi yang mengatur. Jadi dokumen yang seberapa banyak pun pejabat yang melakukan dimanapun tempatnya selama ada sinyal itu bisa melakukan, hingga kita tidak terkendala lagi terkait dengan ruang dan waktu untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui surat-surat atau tata naskah dinas yang diterbitkan sebagai kebijakan publik atau sebagai dokumen resmi terkait dengan pelaksanaan pemerintahan. Harapannya dari kegiatan yang dilaksanakan, penerapan tanda tangan elektronik sebagai bagian kita mewujudkan smart city di Kabupaten Banjar, dari beberapa 5 smart yang akan kita terapkan dalam waktu cepat, bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Banjar untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah. BIMTEK ini diikuti sekitar 30 peserta dari 11 SKPD di Kabupaten Banjar. Dilaksanakan selama sehari dengan menghadirkan narasumber staf bidang statistik dan persandian Diskominfo Standi Kabupaten Banjar. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Saya Rifah Azhar mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.